Hasan Hakim, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai laju reaksi, di mana dengan tujuannya peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor laju reaksi seperti suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Di sini saya menggunakan sistem Muri di SMA Negeri Unggul Binaan Bandar Raya pada kelas 11 IPA 3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk mari. Jadi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kimia. Jadi dalam pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, selalu jaga jarak. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang terakhir, selalu rajin-rajin mencuci tangan menggunakan Tangan pakai sabun. dan air mengalir. Nah, untuk hari ini, apakah siap belajar semua? Siap. Dan melihat kelasnya juga rapi, berarti kita langsung belajar. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Untuk mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Jadi gini, udah sarapan semua? Sudah ya? Sudah. Sudah? Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong udah sarapan semua? Sudah. Kalau bicara tentang sarapan, kalian suka tidak membuat teh manis dengan menggunakan air yang dingin? Kalau kalian bayangkan, bagaimana kelautan gula dari dalam air, cepatkah atau lambat? Nah, dari situ kita lanjut tentang pembelajaran kita laju reaksi. Jadi di sini ibu ada gambar, coba kalian
datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air. Dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian,
Kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat 2 orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan 2 orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari video ini adalah
Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksinya. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Terima kasih telah belajar bersama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
konsentrasi. Sebelum menggunakan kaporit, air yang terdapat pada kolam renang keruh dan kotor. Tetapi setelah ditambahkan kaporit, air tersebut jernih. Semakin banyak kaporit yang digunakan, maka akan semakin jernih air tersebut. Apa hubungan wacana di atas dengan konsentrasi? Dari wacana di atas, setelah penambahan kaporit, air menjadi jernih. Semakin banyak kaporit yang digunakan, maka akan semakin jernih air tersebut. Bagaimana hubungan konsentrasi dengan laju reaksi? Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat dan sebaliknya. Baiklah, yang kedua ada luas permukaan. Di sini ada gambar tentang seorang bapak-bapak sedang memotong kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar. Jadi, tahukah kalian mengapa kayu bakar selalu dibelah terlebih dahulu sebelum digunakan? Supaya lebih mudah Supaya hemat. Ya, jadi pembelahan kayu bakar bertindak untuk memperkecil ukuran dari kayu tersebut, seperti teman-teman yang katakan tadi. Ketika kayu bakar tersebut ukurannya sudah kecil, maka reaksi pemanasan lebih cepat terjadi sehingga menghasilkan panas yang lebih baik. Sebaliknya, kayu dengan ukuran besar lebih lambat menghasilkan reaksi pemanasan. Mengapa kayu kecil lebih mudah terbakar dibanding kayu besar atau bongkahan? Jawabannya adalah kayu yang lebih kecil mudah terbakar daripada kayu yang lebih besar dikarenakan luas permukaannya lebih besar. Kemudian, bagaimana pengaruh luas permukaan dapat laju reaksi? Jadi, jawabannya yaitu apabila semakin kecil luas permukaan bidang disentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil dan sebaliknya. Kemudian, semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin besar tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin besar. Yang ketiga yaitu suhu. Saat memasak, penggunaan api berpengaruh terhadap cepatnya dimatangkan masakan. Sama halnya dengan memasak air. Dengan penggunaan api besar, air akan cepat mendidih, dan sebaliknya. Penggunaan api kecil mengakibatkan lambatnya air mendidih. Saat memasak dengan menggunakan api besar, maka terjadi kenaikan suhu, sehingga air cepat mendidih. Bagaimana hubungan temperatur dengan laju reaksi? Jawabannya, apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar, dan sebaliknya. Lalu, terkait dengan materi suhu, apa yang harus dilakukan dalam usaha mempercepat suatu reaksi? Jawabannya, untuk mempercepat suatu reaksi dapat dilakukan dengan menaikkan suhu, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering. Yang keempat, katalis. Jalanan di pinggir jurang atau melintasi perbukitan itu sudah biasa. Pernahkah kalian naik mobil melintasi bagian dalam perut gunung? Jika belum, silakan kalian traveling ke Taiwan. Cobalah melintasi Snow Mountain Tunnel. Ini adalah terowongan menembus perut gunung dan terpanjang 12,9 km dari Taipei ke Yilan. Dengan ada terowongan ini, perjalanan dari Taipei ke Yilan hanya ditempuh dengan 1 jam. Jika tidak ada terowongan, bisa ditempuh 3 jam atau lebih. 1. Bagaimana hubungan katalis terhadap laju reaksi? Jawabannya, suatu katalis berperan dalam reaksi, tetapi bukan sebagai reaksi atau produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat. Terkait materi katalis, apa saja yang harus kalian lakukan dalam usaha mempercepat laju reaksi? Jawabannya, untuk mempercepat suatu laju reaksi dalam menambah katalis dalam suatu reaksi. Baiklah, jadi yang dibacakan barusan adalah hasil
bertanya kepada kelompok 2. Apakah kalian dapat menyebutkan contoh laju reaksi dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut contoh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang pertama, obat yang berbentuk tablet dan susu. Yang kedua, tempe yang digoreng kalau dipotong lebih cepat matang. Yang ketiga, kayu yang dipotong lebih cepat terbakar daripada kayu yang utuh. Yang keempat, gula pasir dan gula batu lebih cepat larut. Yang lebih cepat larut adalah gula pasir. Apakah jawaban kami dapat diterima oleh kelompok 4? Bisa. Ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, jika tidak ada, kami terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Kami merasa banyak yang kurang dalam kelompok kami. Mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kelompok yang bisa menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan diskusi kalian? Ada? Kalian? Silakan. Nak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil presentasi dari tadi, yang pertama ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin cepat. 2, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat. 3, suhu. Semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. 4, katalis. Digunakan untuk mempercepat suatu laju reaksi. Terima kasih. Saya. Jadi, kukuatkan kembali faktor-faktor reaksi itu ada 4. Pertama, luas permukaan. Kedua, konsentrasi. 3, suhu. Terakhir adalah katalis. Nah, apakah dari hasil diskusi kalian ada materi yang belum jelas? Sudah jelas semua? Oke, dari itu Ibu harapkan kalian dapat mengerjakan evaluasi yang akan dibagikan sebentar lagi dan kalian mengerjakan hal ini juga. Saya untuk penilaian hari ini sudah juga ya, berarti dari penilaian tersebut berakhir juga pelajaran kita hari ini. Untuk dimudahkan, kita akan masuk pelajaran tentang persamaan laju reaksi. Nanti di grup kita akan bagikan referensi untuk kalian pelajari di rumah.